usah, kita podcast biasa aja. Kang Andri? Sini ya, kok awal masuk frame. Kok di situ? Awal masuk frame. Kan kada ditampai juga kena. Kada nih video. Tapi itu tampai juga. Oke. Halo teman-teman, setiap orang pasti punya cerita. Selamat datang di Paletalk. Halo teman-teman, kembali di Paletalk. Kali ini part kedua dari sejarah stand up. Sejarah stand up. Kemarin kita Stand up. cerita perjalanan stand up mulai sejak awalnya jadi dibentuk ya. Iya. Dibentuk siapa-siapa aja ya, orang-orang yang berperan penting di stand up, meskipun stand upnya nggak terlalu penting gitu ya, stand up kapos maksudnya ya. Kalau stand up Indo kalau stand up Indo mah penting ya Pak ya. Penting banget. Udah ngerubah banyak disclaimer dulu. Nanti bahaya ya Pak. Nanti rujak kita nanti. Kita ngomong sampai ke cerita gue nih dulu waktu Mengawali karir. dari dunia stand up itu pada saat ikut teater dulu ya Bang ya? Ya, Sama teater. Bang Fadli nih. Di episode pertama sama Bang P itu nggak ada Bang Pat. Ya. Ini namanya Bang Fadli. Kenalin dulu Bang. Halo. Gitu dong Pak. Oh, pakai masker supaya ini ya? Bang. Halo. Baik. Nah, kemarin kita mengawali cerita pada saat gue mengawali stand up itu pada saat di teater gitu, karena dipaksakan untuk stand up ya Bang ya? Ya. Stand up di Taman Daun meskipun hanya menggunakan materi Raditya Dika dulu saat itu. Materi andalan. Masih Materi belum tahu gitu ya cara bikin buat materi seperti apa. Nah, akhirnya langsung ke open mic pertama saat itu terjadi pada habis lomba ya? Habis lomba ya? Habis lomba. Iya, kalau nggak salah. Opening pertama itu kan habis lomba kan Bang Raditya ya? Yang lomba di Gandang Gerang Pertama. Opening. Open mic pertama. Oh iya, gue ingat. Jadi PW ya? Ini Pertama kali. di PW pas Bukan masih ada. dari pasar Ramadan Anda. Halo. Itu sebelum stand up. Sebelum itu stand up. itu sih belum stand up terbentuk. Itu kaum independen. Iya, karirnya Mas Jikri itu kan saya. Iya, ada open mic kan. Itu saya ada open mic sendiri gitu ya sebelum apa namanya? Setelah di teater tadi, gue pernah stand up di acara Pasar Ramadan, terus pernah di Karena mana? Telkomsel. Acara Telkomsel. Telkomsel. Kan di Bukit Ngalanggang. Bukit Ngalanggang. Oh, Yang hujan-hujanan nggak ada penonton itu. Sampai lupa. Nah, setelah itu barulah terbentuk terbentuk komunitas nih pada saat gue join di lomba gitu kan. Iya. Waktu di lombanya Impro Indonesia Production itu mengadakan lomba stand up comedy, ikut di situ. Singkat cerita, setelah lomba itu selesai, juara satunya ada Bang Harli. Iya, Harli. Bang Harli, terus juara duanya ada Marcel. Juara tiganya ada Jikri. bukan Roni ya? Roni. Enggak, bukan. Gue ya? Jikri. Roni di season Di kedua ya? berikutnya kalau nggak Season salah. kedua. Nah, seperti itu ceritanya, singkat cerita kita mengadakan open mic pertama. Ya terbentuklah itu nanti ada di episode pertama ya. Ada di kalau episode mau. pertama. Iya. Nah, setelah kita open mic pertama itu lumayan pecah Bang ya. Ramai banget. Yang pertama ya. Wah, itu gila, rame banget. banget. Sepanjang sejarah stand up tuh yang Paling rame itu di sampai open mic pertama. betul, sampai penontonnya tuh berdiri. Betul. Berdiri di rumah masing-masing sih ya. Kembali lagi. Di situ ramai Enggak, banget. enggak. Dan di situ Bang, asal lu tahu di situ tuh ternyata Yaomi nonton. Wow. Iya, ternyata di situ tuh dia udah nonton sama teman-temannya. Terus banyak juga teman-teman yang lain juga nonton iya, katanya. iya. Jadi dia tuh katanya tahu sama gue tuh pada saat cuman kenalnya kayak sekedar anak stand up biasa aja gitu. Oh, berarti menemukan jodohnya di Stand up. Di stand up ya? Stand up. Wow. Nah, itu sebenarnya panjang sih ceritanya. Iya, benar. Nah, setelah open mic pertama nih dari cerita gua nih ya kan, kita dari Bang Fat open mic pertama jauh ini 2015. anak baru dia. Oh, iya, anak baru. Dia angkatan kedua ya? 2015, 2016. Anak baru. Halo. Angkatan kedua dia. Meskipun anak baru tapi dia sudah sering kumpul-kumpul sama kita. Cuma Iya. dia ini diajak untuk Ke jalan yang sesat. nggak mau. Maksudnya ikut join terjun langsung ke stand up comedy Kapuas itu nggak mau dia. Iya. Nah, Perlu niat. perlu niat gitu. Dia diajak Belum balik. belum balik. Waktu itu belum balik saya. Belum Oh, balik iya. atau belum berakal sudah balik atau Sudah balik cuman belum berakal. itu dia maksud gue ya. Nah, setelah itu Bang ya, setelah kita open mic terus setiap Minggu. seminggu Seminggu sekali ya Bang. Berarti sebulan 4 kali Bang Adria. Kalau nggak salah iya ya. Tiap minggu pokoknya Tiap minggu dan minggu. setiap minggunya itu kita bayar.
Iya betul. Bayar Kita kan? bayar. Kita open mic ngisi di cafe itu bayar teman-teman ya. Bukan kita yang dibayar. Bukan kita yang dibayar nih. Tapi ini kita- garis bawah kita yang bayar. Kita yang bayar tempat. Gitu. Bayar tempat, tapi. Karena kita menggunakan tempat itu untuk open mic, di mana kita di situ latihan. 1 tahun. 2014 itu kita memulai stand up, open mic, ya kan. Bayangkan mulai tahun 2014, 15, 16 kita vakum 2017 ya Bang ya? 2017 terakhir. 2017 terakhir 4 tahun teman-teman ya open mic. Iya. Setiap bulan ada 4 kali open mic. Itu bayar 4 atau 5 kali. itu bayar tuh. Bayar ya. Bayar terus tuh 4 tahun tuh kayaknya kan. Kalau dikumpulin bisa bikin kafe sendiri ya. Tapi bayarnya kan cuma kena cat listrik doang. Iya, 30. Maksudnya enggak 20 ribu kayaknya. 20 ya. 20. Tapi naik kalau nggak salah naik di 2017 pokoknya sempat 30-an kalau nggak salah. 30 ribuan gitu. Pokoknya aku tahu waktu itu sih kita open mic itu kita kena cat bayar listrik. Bayar listrik. Oh iya benar. Soalnya kita kan ngebawa Iya, kita bawa sound sendiri karena kan bawa sound sebetulnya ada sendiri. sound cuman waktu itu belum memadai. Betul sekali. Nah, Nah, pada saat ya open mic pertama tuh memang pecah banget ya. pecah banget sumpah. Bukannya Gila. lucu ya. Enggak, bukannya lucu, cuman Mungkin orang-orang bingung nih, ini acara apaan sih, ini komunitas apaan sih yang baru kayak gitu. Mungkin mereka ada hal yang baru nih di Kapuas. Ada hal yang baru di Kapuas. Akhirnya banyak yang nonton, bener-bener membludak ya teman-teman. Benar-benar Ya, meludak waktu itu. Mungkin tempatnya juga yang kecil ya, tapi menurut gua itu lumayan banyak banget sih orangnya. Enggak banyak banget lagi, emang udah sampai ke luar sampai ke parkiran. Sampai ke parkiran gitu dan ramai banget. Di situ lengkap tuh ada Viana, ada Oh ya. Viana kan, terus Ah. ada siapa lagi yang cewek satu? Putri. Bukan. Hah? Nggak tahu siapa. Asal yang mana nih? Apa tuh? Ada yang pasti yang ada Bang Harley. Oh iya, Pokoknya lengkap lah. ada Marcel. Ada Marcel, ada Bang Marcel, aduh udah ada ya. Udah ada, Marcel udah ada, Bang Emnor, terus banyak lah member-member stand up ya. Kalian yang mungkin yang nonton banyak yang nggak tahu kali ya. Banyak yang nggak tahu. Pastilah karena kita bukan siapa-siapa, cuman di sini kayak nostalgia aja. Nostalgia aja. Menceritakan sejarah stand up. Bahwa stand up itu benar-benar ada di Kapuas dulunya. Gitu, Bukan ada mitos. gitu ya. Bukan mitos ya, bukan dengar-dengar dari orang doang. Betul. Memang membranding stand up KPS itu bukan hal yang mudah selama 4 tahun gitu kan. Bukan hal yang mudah. Membranding sampai kalau misalkan orang ketemu kita nih, weh anak stand up. Bahkan sampai sekarang tuh. Sampai sekarang ya Sampai kan. sekarang. Ini Ada titelnya. Iya. Dia anak stand up gitu. Jadi benar-benar mempengaruhi hidup gitu teman-teman. Itu di sekelas kita nih, sekecil kita nih. Iya, benar. Gimana nggak sekelas kayak Raditya Dika dan Panji. Wah, itu udah luar biasa mereka. Besar kan. Pasti. Bahkan selain dia mengubah hidup mereka, dia sudah bisa mengubah hidup orang lain. Betul banget, Gitu. betul. Nah, setelah itu perjalanan kami selama 4 tahun itu teman-teman bukan mudah gitu ya. Setiap minggu open mic sekali gitu kan. Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali selama 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Setiap bulan itu. Setiap bulan. Setiap bulan tuh. Tapi kita kalau nggak salah itu cuman 1 tahun aja ya. Maksudnya satu tahun berikutnya itu udah mulai ada undang-undangan tuh. Betul. Nah, Halo. terima kasih atas cerita kalian. Yuk bantu support Pale dengan cara subscribe channel ini, like, dan bantu share. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain bersama orang-orang hebat lainnya.